di sekolahan anak-anak belajar bersama orang tua di rumah jadi bermasalah. Caranya ibu ilmu ganda atau apapun itu nanti yang menjadi keluhan kita, mari kita bersama-sama sharingan di sini karena saya mendatangkan sekolahan kita mendatangkan psikolog kita agar kita bagaimana bisa menangani anak selama PDR berlangsung. Siap ibu-ibu semuanya? Siap. Kalau kita sudah siap, mari kita baca basmalah dulu untuk membuka acara kali ini. Marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Parenting kali ini kita berkeluh kesah bolehlah, asalkan kita bisa mendapatkan solusinya agar kita bisa enak belajar di rumah, biar kita tidak merasa berat mengajar anak-anak itu bagaimana. Soalnya kan kita bukan dari guru semua ya, di rumah bukan guru juga di rumah BDR dengan murid yang lain, satu sama lain saling berat untuk bisa mengelola waktunya juga. Nah, di sini saya akan biar kita tidak pusing dengan materi. Sebetulnya kita punya keluhan apa sih selama BDR ini agar nanti materi sekaligus akan langsung disampaikan selagi kita curhat. Mari kita saya langsung akan buka termin untuk curhat. Bagaimana sih biar keluarga senang, anak juga senang kan? Siapa yang anaknya tidak senang di rumah? Siapa yang ingin keluarganya tetap baik-baik saja walaupun kita di rumah di sini ya sinau, sinau gitu ya, biar anak tidak berat. Oke ya teman-teman ya, bunda-bunda semuanya. Di sini nggak ada yang enggak ya. Oke, saya buka. Perkenalkan dulu ya, ini Ibu Ika. Kita kasih perkenalan dulu sebentar untuk Ibu Ika memperkenalkan diri. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Kali ini saya untuk hari ini saya melaksanakan kalau diberi tugas untuk memberikan parenting kepada ibu-ibu wali murid dari kelompok bermain kali ini. Saya sendiri bernama Ika Wahyu Akhiriani. Saya tinggal di Sirandu dan juga mempunyai 2 anak dan 1 suami. Karena saya tidak ingin punya suami lagi. Ya Bu, kali ini temanya yaitu tentang happy family, happy kid. Kira-kira ibu-ibu itu sudah merasa mempunyai happy family apa belum? Karena kali ini kita akan membahas tentang happy family. Kira-kira sudah mempunyai keluarga yang bahagia belum? Insya Allah. Alhamdulillah kalau sudah mempunyai keluarga yang bahagia. Karena dengan adanya keluarga yang bahagia, tentu saja anak-anak kita akan merasakan bahagia juga. Nah, untuk tema kali ini yang berhubungan dengan BDR, pembelajaran yang dilaksanakan di rumah itu tentu saja melibatkan orang tua sebagai pengganti guru di sekolah. Maka dari itu, untuk mempersiapkan hal itu, kita sebagai orang tua harus mempunyai rasa atau tingkat kesabaran yang tinggi. Karena sebagai pengganti guru, orang tua tidak bisa menggantikan sepenuhnya, mempunyai sifat yang sama dengan gurunya ataupun ilmu pendidikan yang sama dengan gurunya. Maka dari itu, bagaimana cara membuat anak-anak kita tetap bahagia meskipun pembelajarannya itu ada di dalam rumah atau bersama orang tua. Nah, kira-kira untuk membuka acara ini, apakah ada dari ibu-ibu sekalian yang akan memberikan pertanyaan kepada saya untuk nanti kita bahas bersama untuk pelaksanaan BDR ini? Monggo silakan. Monggo silakan ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Ibu Rina, ibu dari Ocha. Sebelumnya saya sendiri sebelum ada BDR ini Bu, saya
teratur bangun sendiri, dan saya sendiri bekerja, ayahnya juga bekerja. Tapi setelah ada BDR ini, saya merasa oh ternyata keluarga saya kok kurang bahagia. Kenapa kurang bahagia, Bunda? Karena saya merasa masih sangat kurang dalam mendampingi anak. Karena pagi harus sudah berangkat bekerja. Kalau dulu sebelum BDR anak ikut saya antar, sambil saya berangkat kerja anak saya antar ke sekolah, nanti siang dijemput sama mbak. Tapi sekarang full kebanyakan anak sama mbak, jadi saya sendiri kurang memperhatikan bagaimana belajarnya anak. Karena ketika saya pulang sorenya, kalau diajak belajar sama saya, seringnya sudah bilang, ibu aku capek. Jadi bagaimana ya Bunda biar tetap saya bisa mendampingi anak dan anak tetap merasa belajar di rumah itu sama menyenangkannya belajar di sekolahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Rina, Ibunda dari Adik Uca. Itu pertanyaannya sangat-sangat mewakili semuanya mungkin ya, karena sebagian besar orang tua itu merasakan hal yang sama, apalagi orang tua yang bekerja. Untuk pelaksanaan BDR juga bisa sebagai masukan untuk sekolah ya, pihak sekolah, karena pelaksanaan BDR ini kerjasama antara guru dan orang tua itu sangat penting. Nah, seandainya tadi dikeluhkan selama masa pembelajaran masih di sekolah, orang tua merasa bahagia sekali, begitu pembelajaran di rumah merasa ada beban ya Bu, tentunya ada beban. Nah itu bagaimana solusinya? Dari pihak sekolah juga harus memberikan solusi yang baik, karena pembelajaran di rumah ini adalah sebagian besar adalah diberikan kepada orang tua. Jadi seperti guru kan memberikan pembelajaran itu sudah berupa terapan yang harus diberikan orang tua kepada anaknya di rumah selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah, seharusnya dari pihak sekolah itu memberikan kelonggaran. Jadi seandainya kok orang tua belum bisa melaksanakannya di pagi hari, diberikan waktu sampai malam hari. Nah, untuk permasalahannya karena pagi hari orang tua tidak bisa mendampingi anak. Kalau menurut saya, karena ada mbak di rumah, sebaiknya orang tua mempersiapkan dari malam apa yang akan diberikan anak. Biarkan anak-anak untuk pembelajaran lospat ya Bu ya, lakukan pembelajaran di rumah, dan bisa mbaknya bisa memfoto atau video. Jadi meskipun tidak dengan orang tua, si anak tetap bisa melaksanakan pembelajaran yang tidak terkekang dengan tema yang sudah diberikan dari pihak sekolah. Selama 2 minggu itu kan bisa dipilih pembelajaran mana yang paling cocok diberikan melalui mbaknya di rumah. Jadi misalnya mbaknya pas mau masak, ya mau masak itu kan biarkan anak ikut memetik sayuran atau memilah-milah bumbu yang akan dipakai, itu lospat seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa diterapkan di rumah, pembelajaran bisa tetap terlaksana, dan karena pembelajaran di rumah kan tidak sama dengan pembelajaran di sekolah. Nah, pembelajaran yang lospat seperti itu kan bisa dilaksanakan meskipun dengan mbak di rumah. Jadi jangan sia-siakan waktu anak itu meskipun dengan mbak, nanti diulangi lagi malam harinya begitu orang tua. Jadi kita sebagai orang tua jangan menyia-nyiakan waktu untuk anak kita belajar. Pelajaran anak, orang tua tidak terbebani, dan juga dari pihak sekolah bisa memberikan penilaian lewat video. Itu mungkin bisa menjadi solusi ya Bunda ya. Ini anak bisa belajar detail mulai dari pagi hari bangun hingga malam hari. Itu pembelajaran yang terpenting karena anak usia itu adalah waktunya pembelajaran pembiasaan. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Ya. Nah, terima kasih Bu Rina ikut serta bertanya. Adakah keluhan yang lain dari ibu-ibu? Ya, Silakan.
kesulitannya adalah perubahan waktu saja, membiasakan waktu yang biasa dia sekolah sekarang di rumah. Kemudian untuk bangun tidurnya biasanya dia ayo sekarang bangun mau sekolah, dia sekarang agak kesulitan bangun karena nanti sekolahnya kan di rumah gitu hanya. Jadi BDR ini sedikit merubah kebiasaan anak yang sudah kita atur, dia sudah punya rutinitas yang baik, tiba-tiba dengan BDR ini itu akan berubah seperti itu. Terus misalkan dia moodnya belajar pagi, kalau anak saya itu karena di sekolah ya sekarang kalau pagi mengerjakan di rumah kadang kan kita nyambi masak, nyambi apa gitu loh. Jadi kadang kita orang tua juga tidak konsentrasi mengajarkan ke anak, kita masih nyambi masak, masih ini. Jadi kadang memang tidak nyaman untuk anak sendiri dan untuk saya. Nah, bagaimana menyesuaikan waktu, mencari waktu yang tepat lah untuk biar saya juga enak, anak saya juga diajarin juga nyaman. Masih saya tuh masih kesulitan untuk mencari waktu yang pas. Mungkin dari Bunda Ika bisa memberikan masukan kira-kira celahnya itu enaknya tuh kapan gitu biar anak saya itu juga nyaman lah untuk belajar. Terima kasih. Ibu namanya siapa? Ya, nama saya Yuyun, orang tua dari Richard. Oh iya. Monggo Bu. Nah, untuk pembelajaran BDR ini sebetulnya pembelajaran ini tidak ada batas waktu. Pembelajarannya mulai dari bangun tidur sampai nanti malam hari. Jadi kalau untuk anak usia dini itu kan pembelajarannya tidak monoton menulis, mau ngecap atau itu kan cuma penunjang ya. Kalau diberikan, kalau itu dilakukan bisa nanti pas anak-anak moodnya keluar baru kita beri. Nah, dimaksud pembelajaran BDR ini orang tua memberikan pembiasaan ya. Apalagi untuk bangun pagi. Bangun pagi itu meskipun dia tidak sekolah, kita memberikan pembiasaan anak untuk bangun pagi. Jangan, karena pembiasaan itu nantinya sampai besar. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali. Ini sudah banyak sekali tapi pertanyaan dan ada solusinya ya. Sepertinya kita misalkan